Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 7 Mei 2025 yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sofia Dewi SPDI. Saya mengajar di MTS Al Mukmin Dogang, Dusun 2 Tambang, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, mengampuh pelajaran fikih sekaligus sebagai mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran saya uji kinerja pada kelas 7 dengan materi ketentuan sholat jamak dan kasar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak Umi? Alhamdulillah sehat saja. Allah wafat. Yes, yes, yes. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali anak Umi. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan dan kesehatan agar kita selalu bisa bertemu untuk di pelajaran apa ini anak Umi? Iya. Ya, sebelumnya alangkah baiknya kita mendahulukan setiap kegiatan dengan ya, mohon yang ketua kelasnya Badai siapkan untuk berdoa. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah supaya kita mengingat sebelumnya pelajaran yang minggu lalu, kita sama-sama berzikir ya, biar insyaallah kita mendapatkan syafaatnya ya nak ya. Kita sama-sama kita dahului dengan dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sama-sama ya. Oke, kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala
Taufik mana ini ya? Nggak datang Taufik. Oke, Zakir ada suratnya tadi Naomi? Ya, ada suratnya. Oh, ada suratnya tadi ya. Ada sakit ya. Oke, semoga yang sakit Ali dan Taufik kita doakan cepat segera sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Ya, sekarang kita akan memulai pelajaran untuk hari ini di hari Rabu ya. Tapi sebelum kita mulai materi selanjutnya, Umi mau tanya dulu. Minggu lalu masih ingat nggak materi apa? Iya, berzikir dan berdoa. Coba masih ingat nggak? Sedikit saya jelaskan ya. Zikir itu adalah siapa yang ingat? Iya, silakan. Mulai. Zikir adalah aktivitas mengingat nama Allah dengan menyebut namanya atau lafal-lafal tertentu. Zikir dilakukan sebagai bentuk pujian atau syukur dan pengembangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Syakira. Oke, itu adalah zikir ya, mengingat. Apa yang diingat? Pacar? Nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, terus kalau udah zikir kita barengi sholat itu dengan berdoa. Iya, siapa yang masih ingat doa? Oke, Salju mulai. Apa itu doa Salju? Doa adalah permohonan atau permintaan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kebaikan atau perlindungan. Doa Ya, benar. berupa kalimat permohonan seperti doa keselamatan, kesehatan dan lainnya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Salju. Kita sudah tahu, doa sudah tahu, itu amalan. Satu lagi, biar yang tadi barusan sering kita sebutkan. Siapa yang tahu hafal-hafalnya untuk zikir dan berdoa? Oke, silahkan Cut. Contoh zikir dan doa adalah subhanallah walhamdulillah. Iya, berapa banyak itu nak sama-sama kita semua tepuk tangan untuk Cut. Iya, itu sebanyak 33, yaitu tasbih subhanallah. Dan yang tahmidnya alhamdulillah 33 kali, dan yang ditutup dengan Allahu Akbar. Takbir 33 kali. Boleh ditutup nggak dengan yang tadi yang kita baca tadi dengan apa? Masih ingat nggak? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah. Berarti kita bisa sepertinya untuk melanjutkan ini dia. Ya, materi di hari Rabu 7 Mei 2025. Bisa? Oke, baiklah ya. Sebelumnya Umi harus membacakan dan melihat. Oke, setelah kita tadi sama-sama mengulang pembelajaran minggu lalu, sekarang siapkan anak Umi kita untuk belajar materi hari ini? Siap. Ya, biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Nah, tepuk semangat ya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Iya, udah bersemangat ini ya Umi? Ya, lihat di sini kita materinya adalah tentang ya sholat jamak dan kasar ya. Oke, sebelum kita tadi udah Umi kasih tahu capaian apa aja, ada berapa capaiannya, ada 3. Tujuannya ada 10. Jadi sekarang Umi ingin menjelaskan tentang materi hari ini, ketentuan sholat jamak dan sholat kasar. Yang pertama, sholat jamak dulu. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk ke poin selanjutnya yaitu ketentuan sholat jamak dan kasar, poin pertama dulu. Ada yang bisa bantu Umi untuk membaca penjelasan dari sholat jamak? Ada Oke, silakan Kak Umay. Sholat jamak, sholat yang dikumpulkan artinya 2 sholat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Iya, terima kasih Kak Umay. Oke, jadi di situ sholat jamak. Lanjut untuk poin selanjutnya yaitu ya, perhatikan. Ini Umi langsung membacakannya ya. Sholat jamak itu boleh dilakukan apabila ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang bisa seseorang itu melakukannya.
jika melakukannya itu dalam perjalanan ya. Kata lain orang yang dalam perjalanan apa itu Naomi? Musafir. Ya. Yang kedua adalah dalam keadaan hujan lebat, berarti itu ada cuaca. Kita ini mau sholat, rupanya sholat kita itu masjidnya lumayan jauh jaraknya. Ternyata hujan deras, kita nggak boleh memaksakan diri untuk terus ke masjid. Bukan Allah marah, enggak. Yang penting kita melakukannya. Tidak bisa kita sholatnya keluar sana, bisa kita melakukannya di mana? Di rumah ya. Bagi yang biasa berjamaah di masjid, nah itu dia. Kalau memang dia biasa di rumah, ya lakukan di rumah. Yang penting adalah paling pertama kita mengerjakan sholatnya. Dan poin yang ketiga untuk sholat berjamaah, sholat jamaah ini, yaitu dalam keadaan sakit ya. Dia tidak sehat seperti orang biasanya. Jadi Allah tadi memberi keringanan ruksyah untuknya, karena agama Islam selalu memberikan keringanan kepada umatnya untuk beribadah. Oke, selanjutnya lagi ya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari jamak dan juga tadi apa saja yang disyaratkan orang-orang yang boleh atau diperbolehkan, dalam Islam juga harus ada dalil ataupun ya seperti hadisnya. Tidak boleh sembarangan melakukan apapun itu tanpa hadis dan dalil ya. Seperti ini dalilnya dari Anas ya. Dia berkata Rasulullah SAW apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan sholat zuhur ke waktu asar ya. Kemudian beliau turun berhenti untuk apa? Untuk menjamak keduanya. Ya, itu tadi yang menjamak sholat apa Naomi? Sholat fardunya yang tertinggal ataupun belum sempat dilaksanakan. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, ya. Kemudian baru beliau naik kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Ini dalilnya dari hadis ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, terima kasih Badai. Oke, selanjutnya yang baca poin untuk capaian pembelajaran yang kedua, boleh Umi minta tolong Kak Sulis untuk membacakannya. 2. Mengamalkan sholat dalam berbagai keadaan darurat ketika ada sebab yang membolehkan. Iya, terima kasih Kak Sulis. Ada yang terakhir lagi ya. Setelah tadi sedikit Umi menguraikan materi tentang pengertian, syarat yang diperbolehkan, juga dalil yang boleh kita mengerjakan jamak. Ada nggak yang Umi masih ingat? Apa itu pengertian dari sholat jamak? Oke, Tania silahkan. Pengertian sholat jamak menurut bahasa. Iya. Berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Adapun pengertian sholat jamak menurut istilah adalah melakukan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dengan ketentuan yang berlaku. Iya, tepuk tangan untuk Tania. Oke, sekali ya. Masih ingat ya, berarti sholat jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat fardu ya. Sholat apa aja itu? Contohnya tadi kalau zuhur ya, dia masuk ke asar digabungkan ya, dikumpulkan menjadi satu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan satu lagi pertanyaan sebelum masuk materi selanjutnya. Saya. Ya, oke, Mai silakan.
nanti saya jelaskan ya apa itu kasih jawabannya. Ya, hukumnya pertama kali itu ya berarti kira-kira hukumnya adalah boleh, bukan wajib ya. Jangan lupa Nana Umi. Jadi hukumnya apa? Boleh. Ya, melakukannya itu boleh berjamaah, boleh sendiri. Jadi kalau berjamaah maksudnya bagaimana nih? Satu tim itu dalam perjalanan ada satu bus, sama-sama turun semuanya. Mereka melakukannya berjamaah sama-sama boleh? Boleh ya. Kalau sendiri misalnya contoh Umay sendiri duluan, boleh. Habis itu Sulit sendirian, boleh. Si Kiri sendirian, boleh. Yang penting yang nggak boleh ngapain? Tidak dikerjakan. Ya, benar sekali. Oke ya. Oke, Nana Umi, supaya kita lebih jelas untuk melihat tadi dari pengertian dan ketentuan dari jamaah dan kasar, kita sedikit supaya kalian tidak kemana-mana, kita main cuplikannya di video ini, lihat sama-sama ya. Nanti baru Umi bisa untuk kalian ada sedikit kegiatan mengerjakannya. Oke, bisa kita lihat bersama? Oke, ya, lanjutkan. Ya, lanjutkan ya. Setiap orang tentunya pernah. Oke, Anak Umi, tadi kita sudah melihat video pembelajaran dari materi kita hari ini. Apa tadi? Ketentuan sholat jamaah dan iya, semangat untuk belajar. Nanti kita bisa review ya apa aja itu dia. Anak-anak Umi, setelah kita melihat, kita akan Umi bagikan kelompok. Tadi kita sudah sepakat ya. Kita akan membuat kelompok untuk kegiatan. Setelah kelompok barulah Umi kasih lembar kegiatannya apa untuk individunya. Kita mau buat kelompok di sini ada pas tepat kelompoknya buat kelompok 3 ya. Ada nama. Kita mau buat sepakat kelompoknya nama-nama apa nih? Bunga aja ya. Oke, kalian tentukan. Kelompok apa ini tadi? Kita menyusun untuk buat kelompoknya ya. Oke, Umi bagi. Tadi yang mana kelompok? Yang sini kelompok yang sini kelompok iya. Adapun ini kita buat kelompok, Umi memberikan ya 4 studi kasusnya. Yang pertama kita harus tahu dulu dari pengertian jamak dan kasarnya ya. Terus mengapa untuk mengerjakan itu, kok seseorang itu diperbolehkan, apa masalahnya ya, terjadinya karena apa, seperti itu. Dan selanjutnya menyimpulkan, boleh memberi nanti pertanyaan. Dan setelah itu kelompoknya mempresentasikan ke depan ya, untuk menjelaskan tadi 4 kasus yang telah kita bahas di kelompok kita masing-masing. Oke, Umi langsung kasih bahannya ya. Boleh dari buku dan juga pakai HP, nggak masalah ya. Oke, boleh HP-nya, keluarkan HP-nya boleh. Oke, alhamdulillah semuanya Nana Umi sudah bisa memecahkan masalah tadi yang Umi kasih. Oke, sekarang kita mau mempresentasikan yang kasus-kasus tentang ketentuan sholat jamak dan kasar. Yang pertama ini kelompok apa? Iya, yang kedua kelompok yang ketiga kelompok iya. Oke, sekarang dipersilakan untuk kelompok tulip untuk maju mempresentasikannya. Oke, kita kasih dulu aplaus untuk kelompok tulip. Oke, silakan maju ke depan. Nah, kami dari kelompok Tuling menyampaikan ketentuan sholat jamaah. Saya Tania Silda ingin menyampaikan pengertian sholat jamaah. Menurut bahasa kata jamaah berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Adapun pengertian sholat jamaah yang menurut istilah adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang ketentuannya berlaku.
selanjutnya boleh. Saya Satu Al-Faris ingin menyampaikan praktik sholat jamak asar dan jamak asar. Praktik sholat jamak tartim. Contoh jamak tartim sholat zuhur dan asar. Berniat menjamak sholat yang pertama sholat zuhur dengan jamak tartim. Bacaan niatnya apabila dilafalkan adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak tartim karena Allah Ta'ala. Baiklah, saya akan mengasih kesempatan untuk teman-teman bertanya. Silakan. Oke. Saya dari kelompok 0 bertanya, apa laku baca niat salat jamak takdim? Oke, terima kasih. Untuk bertanya ke kelompok tulip dari kelompok anggrek, silakan. Dewi, Oke, lanjutkan Bang. sebutkan salah satu contoh syarat diperbolehkannya untuk melakukan sholat jamak dan kasar. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kepada kelompok mawar. Oke, silakan Bang. Contoh jamak tartim sholat zuhur dan asar. Berniat niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok mawar? Sudah tahu apa dari niat sholat jamak tadi? Di keadaan jamak takdim, paham? Oke, silakan menjawab kelompok yang selanjutnya. Pertanyaan dari kelompok anggrek. Silakan. Melakukan perjalanan jauh Iya. minimal 16 sampai 81 km. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tulip. Iya, oke. Terima kasih untuk kelompok tulip dan boleh duduk di tempatnya kembali. Oke, silakan. Oke, alhamdulillah. Tadi kita sudah melihat tampilan kalian semua dari kelompok tulip, kelompok mawar, dan juga kelompok anggrek. Tepuk tangan untuk anak-anak Umi semuanya. Alhamdulillah, dari pengertian sholat jamak dan sholat kasar, syaratnya mengapa seseorang boleh untuk melanjutkan atau melakukan, dan juga ada dalil serta ketentuannya, dan juga kita tadi melihat video pembelajarannya. Semuanya sudah paham tentang bagaimana cara menjamak dan mengkasar sholat, anak-anak Umi? Oke, alhamdulillah. Jadi setelah paham tadi, sekarang Umi akan membuat gambar kegiatan untuk pribadi. Nanti kalian jawab soalnya dengan baik. Mudah-mudahan terjawab dengan baik semua. Ya, dibaca betul-betul soalnya. Boleh nanti setelah menyelesaikan dipukul ke depan ya. Lihat soalnya benar-benar. Ini tentang pelajaran yang telah kita pelajari tadi ya. Jadi jangan sampai salah menjawab. Anak-anak Umi dibaca soalnya benar-benar. Jangan asal-asal cepat siap langsung. Ya kan? Oke. Oke, udah lihat soalnya kan Umi? Oke, jangan lupa di situ dibuat nama. Kelasnya ini untuk ya individu ya, untuk pribadi masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak Umi, ada pun tadi sudah Umi kasih lembar kegiatan supaya anak-anak Umi melakukan ya. Sudah siap itu dibaca? Oke, kalau sudah siap soalnya setelah itu boleh dikumpulkan ke depan satu persatu ya. Boleh dari kelompok sini dulu. Kalau sudah selesai boleh dikumpul kembali. Oke, sip. Oke, alhamdulillah dari ketentuan materi kita ini jamak dan kasar, manfaat yang kita ambil apa tadi nak kira-kira? Jika kita dalam perjalanan tidak bisa melakukan sholat, bisa kita jamak. Ya, jamak tadi apa? Mengumpulkan dua sholat fardu menjadi satu ya. Dia terbagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Jika jamak takdim itu di awal sholat, misalnya kalau zuhur ke asar di awal dulu, di zuhur di jamaknya masuklah ke asar. Tapi kalau jamak takhir dari maghrib ke asar ke isya, berarti yang dilakukan di isya dulu baru ke maghrib. Dan kalau kasar artinya adalah meringkas. Berarti kalau meringkas itu dua rakaat sholat tadi kan 2 rakaat tuh kalau maghrib ya, kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat diringkas menjadi satu waktu ya kan, beda. Berarti jamak dan kasar itu hanya bedanya di pengertian atau waktunya ya, tapi sama-sama mengumpulkan
menjadi satu. Jadi paham anak-anak Umi semua? Jadi tidak ada alasan jika kita dalam bepergian, sakit ataupun dalam keadaan yang memang tidak bisa sholat seperti biasa, kita bisa dikasih keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum pulang ya, jadi anak-anak Umi kasih untuk tugas di rumah, yaitu kita akan membuat peta konsep dari ketentuan sholat jamaah dan kasar. Siap? Oke, jadi semangat anak Umi semua, ditutup dengan tepuk semangat lagi untuk kembali ke rumahnya masing-masing. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Ya, alhamdulillah hari ini apa tadi materi kita anak Umi? Iya, sholat jamak dan kasar ya. Kita tahu ketentuannya. Tadi tujuannya ada berapa? Iya, ada 10. Salah satunya adalah bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita mempunyai capaiannya, ya kan? Iya, capaiannya inilah kita ada 3 ya. Oke, semoga apa yang hari ini kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain ya. Dan juga Umi sudah memberikan tugas tadi sudah dikumpulkan ya. Semoga hari ini bisa menjadi lebih baik karena ada pepatah mengatakan siapa yang berbuat itulah yang mendapat keberuntungan. Siapa yang mau berusaha, insya Allah Allah akan merubah sesuatu nasib kaum muslimin. Tapi kalau tidak sama sekali berbuatnya tidak mau tapi mau mendapatkan hasil yang baik, itu sama saja